A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Sempurna ya, Pengasih, Penyayang, Pemurah ya, dan yang sudah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang mana kalau kita coba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tiada akan sanggup kita untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit akan saya berbagi informasi bahwasanya salah satu di dalam kitab suci Al-Qur'an Allah tegaskan keterkaitan dengan kehidupan manusia ini ya. Di antaranya surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna rabbakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Makna yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran tersebut adalah panggilan kepada manusia ya. Hai manusia, sesungguhnya kata Allah ya, kami jadikan ataupun kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan ya, bisa jadi bapak ataupun ibu ya, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan bermacam-macam umat ya, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha amat mengetahui. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini jelas ya bahwa kita sebagai manusia ini merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana garis keturunan kita adalah bermula dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya ya kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki dan perempuan. Hakikatnya begitu ya. Kalau ada orang bantu itu sebenarnya nggak ada ya. Jadi dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Yang merasa laki-laki ya kita syukuri sebagai laki-laki, yang merasa perempuan juga kita syukuri sebagai perempuan. Nggak usah andai-andai saja di laki-laki misalnya, yang perempuan begitu juga yang laki-laki andai-andai seandainya saya jadi perempuan nggak boleh. Bahkan ya laki-laki dan perempuan itu istilahnya itu busananya pun berbeda ya. Laki-laki nggak boleh memakai baju seperti perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan nggak boleh menyandang seperti laki-laki, karena hakikatnya kodratnya juga diciptakan sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan itu memang berbeda ya. Jadi Allah ciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya, bergolong-golongan. Nah, maksud dan tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala ciptakan laki dan perempuan ini untuk saling mengenal, bukan saling berantem sebenarnya, tapi saling mengenal. Kalaupun toh terjadi peperangan di sana sini itu mudah
kelainan. Karena apa? Allah perintahkan karena bertolong menolong kamu dalam hal kebaikan, dan janganlah kamu bertolong menolong dalam hal kejahatan. Ya. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengenal. Ya. Jadi kita hendaknya bertaaruf kepada setiap manusia. Ya, karena itu tadi Allah ciptakan supaya kita ini banyak sahabat, banyak perkenalan, sehingga dengan banyak persahabatan, ya, insya Allah mudah-mudahan akan kita peroleh. Ya, dengan kita banyak sahabat, insya Allah mudah-mudahan kita peroleh. Ya, kita hendaknya jadi orang yang peramah, karena dengan modal peramah, insya Allah banyak teman di mana-mana. Tetapi kalau kita jadi orang yang pemarah, bisa jadi ya banyak musuh di mana-mana. Ya. Jadi kalau bisa sedapat mungkin kita jadi orang yang peramah. Nah, betapa banyak manfaat ataupun keberuntungan yang diperoleh dengan adanya kita saling mengenal. Di antaranya ya, manusia nggak ada yang sempurna. Dengan saling mengenal, kita saling melengkapi akan kekurangan kita. Dengan saling kenal mengenal, kita bisa kerjasama yang baik dalam hal untuk saling mencukupi, ya, akan kebutuhan kita masing-masing. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah, bertolong menolong kamu dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan kita disuruh tolong menolong. Dalam hal kejahatan nggak boleh, ya, kita nggak boleh berlaku kejahatan. Janganlah kamu tolong menolong dalam hal kejahatan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak teman kita juga bisa saling mengingatkan. Ya. Jadi kalau ditegur oleh sesama teman, ya, dikritik oleh sesama teman, kita nggak boleh marah. Ya. Dan tentunya kritik saran tersebut yang sifatnya konstruktif, ya, tidak menjatuhkan tetapi membangun. Ya, katakan kebenaran itu sekalipun pahit. Nah, walaupun di sini ada kata-kata pahit, ya, tetapi dengan cara yang bil hikmah, dengan cara yang baik, sehingga orang maklum kalau kita mengatakan kebenaran tersebut dengan cara bil hikmah, dengan cara yang mulia, dengan cara yang baik. Yang penting kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Ya. Qul haq walau kana muran. Katakan kebenaran itu sekalipun pahit kedengarannya. Dilanjutkan di ayat tersebut, orang yang termulia, orang yang paling baik menurut pandangan Allah di antara ya berbagai macam suku, bangsa, dan istiadat tadi, ya, berbagai macam golongan tersebut, ya. Mungkin kalau bangsa ya ada di benua-benua itu, ya, benua Amerika, benua Asia, benua Afrika, ya, benua Eropa, ya. Ada dalam benua-benua tersebut yang sifatnya itu mendomisili ataupun didomisili oleh manusia-manusia di benua-benua tersebut, itu dikatakan oleh Allah orang yang termulia, manusia yang termulia. Di antara orang-orang tersebut adalah orang yang lebih takwa, atau dengan kata lain orang yang paling takwa. Nah, kita tidak ada yang tahu siapa orang yang paling takwa ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, kita di dunia ini bisanya hanya istilahnya itu sawang sinawang, ya. Kita nggak punya hak untuk menilai orang lain. Yang punya hak untuk menilai orang lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau orang melakukan perbuatan yang di luar garis hukum, misalnya di situ ada hukum tata negara kemudian dilanggar, ataupun terlebih hukum yang berupa Al-Quran dan hadis dilanggar, itu maka ya karena pelanggaran bisa jadi ya dihujat oleh manusia. Bahkan ya di dunia pun itu juga bisa jadi dipenjara oleh pemerintah di mana pemerintah tersebut berada. Jadi hendaknya kita itu berlaku yang baik, karena dikatakan orang yang termulia di antara kamu, di antara kita sebagai manusia ini adalah orang yang paling takwa.
Mari kita berlomba untuk bisa menjadi orang yang mulia. Dengan kata lain, tadi orang yang paling takwa. Nah, takwa di sini adalah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita teladani adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena uswatun hasanah yang kita contoh adalah beliau baginda Rasulullah SAW. Dan kita akan selamat di muka bumi ini hingga di akhirat kalau kita mengikuti apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran dan hadis. Karena Rasulullah katakan, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan 2 perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis. Jadi Rasulullah SAW berwasiat supaya dalam kehidupan kita ini selalu berorientasi kepada Al-Quran dan hadis. Manakala itu perintah, ya kita laksanakan tentunya dengan ikhlas, sabar, penuh tawakal, kemudian semata-mata hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu larangan, ya mari kita sama-sama ikhlas, sabar untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan juga, sungguh Allah Maha mengetahui, lagi amat Maha mengetahui. Jadi Allah itu maha segala-galanya, maha pengasih, sungguh amat maha pengasih, maha penyayang, sungguh amat maha penyayang. Kemudian maha mengetahui, sungguh amat maha mengetahui. Bahkan tak satu pun daun yang jatuh ke bumi ini tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha mengetahui. Karena Allah maha mengetahui, dimanapun kita berada, kita ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.